Saya duduk sembari main HP, si Agus ini datang dengan berdalih mencari seseorang perempuan yang katanya membawa lari motornya dia. Diikuti. Niat saya mengikuti itu hanya untuk mengucapkan terima kasih seperti itu. Modus. Mbak, sebenarnya saya dari tadi sudah nafsu. Wow. Kamu jangan macam-macam. Udah saya gelindingin kamu. Gelindingin. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project ya. Nah, kali ini muncul di FYP nih, masih tentang Agus ternyata. Maaf nih, kita tidak lanjut nih, kita ada janji dulu. Lagi bagus banget nih Agus nih. Muncul saksi keempat guys. Mari kita coba reaction dan kita diskusi bareng-bareng. Mungkin nanti kita diskusi, teman-teman bisa di komentar aja ya. Dan teman-teman juga bisa check out parfum dari Nikita Mirzani ini ya, Magela. Dan ini wanginya sangat wangi, harum ya, lembut lah wanginya. Tapi teman-teman kalau misalnya ini kemahalan, teman-teman bisa pakai parfum merek Braven, nanti ya linknya ada di bawah ya. Pokoknya nih di harga 30 ribuan ini, wah enak banget. Wangi cewek juga ada, wangi cowok juga ada. Jadi kita harumkan dunia ini dengan wangi-wangian. Yap. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang ingin komentarnya dibacakan atau berdiskusi, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks di bawah. Teman-teman bebas berkomentar apapun. 1000 2000 tidak apa-apa, buat kita sampaikan di setiap akhir video. Gue seberapa lama kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke guys, kita udah masuk ke channel Yusron Saudi ya. Ini sumbernya ya. Ini sumbernya dari Yusron Saudi ya. Mohon maaf, kita reaction dulu ya. Kita izin ya Yusron Saudi ya. Ini channelnya mungkin teman-teman yang pengen mampir ke sana, mau ngeliat diskusinya langsung tanpa keganggu dengan saya, bisa ke sana. Tapi kita di sini mereaction. Let's go. Apa sebetulnya yang membuat ini harus dibuka atau diceritakan? Awalnya saya tergerak hati saya ketika membuka akun Instagram yang terus ada salah satu media yang memposting tentang Agus mahasiswi. Ini udah kita bahas di konten-konten ini ya, yang viral akun media Lombok tuh udah kita bahas tuh. Di situ saya udah kayak nggak ada mau bertanya-tanya kok bisa seperti itu, karena saya juga hampir menjadi korbannya Agus seperti itu. Nah di situ saya melihat, saya tidak membaca beritanya, saya langsung melihat kolom komentar. Di situ langsung melihat kolom komentar yang dimana hujatan-hujatan yang seharusnya hujatan itu saya rasa itu lebih cocok buat Agus ya, karena di sini perempuan adalah korban seperti itu. Bukan korban aja guys yang dihujat, tapi akun media tersebut sampai dihujat, sampai dia minta maaf loh guys ya. Dan postingan akhirnya dihapus sampai dia minta maaf karena isi komentarnya dihujat. Dan ya teman-teman bisa nonton video yang ini ya, dimana gua udah bongkar tuh ya. Saya memberikan kesaksian tentang kelakuannya Agus seperti itu, karena di sisi lain saya juga hampir menjadi korbannya Agus seperti itu. Jadi di situ saya mengatakan Anda tidak akan pernah mengerti bagaimana posisinya jadi korban sebelum Anda merasakannya sendiri seperti itu. Oke, jadi ini dari IG nih Pak Jovan nih. Wow, jadi media sosial. Media sosial ini menjadi hal yang bisa kita gunakan membuka hal-hal yang sangat luar biasa. Pada akhirnya banyak yang bisa tertolong. Dari banyak media juga saya lihat rata-rata itu di satu tempat. Jadi hanya di beberapa tempat di taman ya. Nah, bagaimana awalnya? Oh bisa gitu. Iya, jadi awal kejadiannya itu di bulan Februari akhir. Februari akhir berarti masih seger dong, masih seger, harusnya ada bukti dong. Ayo lanjut. Sekitar pukul 9 atau 10 pagi, saya keluar dari kos untuk mencari sarapan ke Taman Udayana. Saya jalan kaki. Karena jarak antara kos saya dengan Taman Udayana terbilang cukup dekat sebelah. Karena saya ngekos di dekat ex bandara. Terus saya sarapan, saya berniat balik ke pos. Saya jalan-jalan kecil. Akhirnya duduklah saya di pos polisi Taman Udayana. Ya. Pos polisi. Saya duduk di sana, saya pesan ojol gitu, mau balik ke kos. Saya duduk sembari main HP, si Agus ini datang dengan berdalih mencari seseorang perempuan yang katanya membawa lari motornya dia. Si Agus menjelaskan ciri-ciri perempuan tersebut dan merek motor yang digunakan perempuan tersebut yang saya juga sudah lupa gitu, ciri-cirinya seperti apa dan mereknya. Dia bertanya sama saya karena saya juga tidak melihat, jadi saya menyampaikan sama si Agus kalau saya tidak
tidak melihat dan belum pernah melihat cewek yang tadi disebutkan. Saya bilang kayak gitu. Banyak cerita, si Agus meminjam handphone saya gitu kan. Terus si Agus minjam handphone saya buat menelpon ibunya dia. Motifnya sama terus ya, sama terus. Di sini digarisbawahi motifnya yang sama adalah menelepon, guys. Oh, apakah ibunya berperan penting ya di sini? Dari bahasa saja meminjam telepon, saya sempat agak ragu. Apakah ini pencurian dengan modus baru seperti itu kan? Gimana Agus mau minjem, kan itunya nggak ada ya? Gimana itu caranya dia? Saya bilang oke, saya pinjamkan handphone, tapi di sini aja, nggak usah jauh karena saya sudah pesan ojek. Saya bilang kayak gitu, takutnya nanti tidak menemukan titik lokasi saya seperti itu. Akhirnya si Agus menyetujui, akhirnya nelfon di situ si Agus hanya menyebutkan nomor dan saya menekankan seperti itu. Okay. Karena bahasanya dia saya tidak punya tangan seperti itu. Di situ saya speaker. Saya biar jelas gitu kan, benar nggak nelfon seseorang atau hanya modus seperti itu. Akhirnya dia benar menelpon seseorang, ya di situ dia menyebutnya mama orang tuanya dia. Dia menjelaskan kalau dia tidak menemukan perempuan yang dicari seperti itu. Jadi setelah selesai dia menelpon, ojek saya datang. Sudah, saya sudah berhenti berurusan sama dia, sudah tidak ada urusan seperti itu kan. Ojek saya datang, ya udah saya kembali dan tidak ada sedikit pun terfikir di benak saya kalau si Agus ini mengikuti saya ternyata dari belakang. Hah? Gimana caranya Agus ngikutin? Dia kan T-Rex. Enggak, maksudnya dia lari gitu. Apa ngambil motor dulu? Karena saya juga nggak ada nengok-nengok belakang seperti itu. Motor roda 3. Udah nyampe kos. Saya kebetulan kos saya itu lantai 2. Kamar saya di atas dan kamar saya itu dekat dengan tangga seperti itu. Tapi kok kayak nggak masuk akal gitu ya teman-teman. Motornya katanya dicuri sama si cewek. Tiba-tiba ada motor roda 3. Dia cepet banget ya naik motornya, berarti lincah dong kaki dia ya. Gojeknya datang kan tuh berangkat. Kok dia bisa ngober, guys? Apakah Agus bisa ngedrift juga kebut-kebutan di jalan? Jadi ya udah masuk kos. Ini tas masih saya gandeng. Baru mau taruh tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Saya nggak tahu ya karena si Agus tidak punya tangan. Dia nggak tahu, saya nggak tahu dia ketuk pakai apa. Jadi ya udah saya dengar suara ketukan, saya mikirnya mbak saya gitu. Ya, jadi itu kakak saya datang, mungkin ngambil bekas atau apa seperti itu. Saya buka, kaget dong. Kaset ternyata yang di depan pintu itu Agus. Lah, Gus kok tahu kos saya? Waduh. Gitu, sampai juga. sedetail itu tahu nomor kamar saya gitu kan. Dia biasa karena kebetulan kamar kos itu juga nggak kedap suara. Ini tiap orang yang ketok pintu, kamar sebalkon ketok pintu, terdengar iya. Terus pas saya mau berpikir dia ketuk-ketuk pintu satu-satu, kayak nggak mungkin banget, karena kejadiannya begitu cepat. Saya belum sempat taruh tas, kok bisa tahu pos saya seperti itu. Terus dia bilang saya tadi ngikutin mbaknya. Diikuti. Niat saya mengikuti itu hanya untuk mengucapkan terima kasih seperti itu. Modus. Oh ya, terus di situ saya menjawab karena Agus posisi masih di depan pintu dan saya di belakang pintu, posisi saya masih di dalam kamar. Si Agus omong sama saya, ya boleh nggak kita berbicara sebentar, ngobrol-ngobrol tapi di kamar mbaknya. Waduh, pinter banget. Di situ saya menolak lah ajakan dia. Saya bilang nggak boleh, kamar itu privasi saya, apalagi kita lawan jenis ya banget. Kalau memang benar niatnya mau ngobrol, udah di luar, di bawah, di sana tuh ada beruda. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya si Agus mengiyakan mau gitu. Ya udah turun, saya tutup itu turun. Si Agus bercerita dia menyebutkan nama lengkapnya, alamatnya, kuliahnya di mana, dan dia juga menceritakan bahwa dia itu seorang guru kesenian seperti itu. Di situ dia juga bilang saya yang lagi viral. Saya nggak tahu karena kan banyak yang viral seperti itu. Terus dia minta saya buka YouTube, ngecek, disuruh cari anunya dia, saya mengikuti. Di situ mulailah menjual ibah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang belum tahu, Agus tuh viral karena apa? Jadi dia tuh viral karena keterbatasan dia, yang dimana dia pinter bermain alat musik sih. Iya, nggak viral-viral banget sih ya, viralnya hanya sebatas ruang Lombok aja dan FYP. Ya nggak viralnya
terus-terusan gitu ya. Ya contohnya adalah kayak dulu misalnya Alif Cemek kan, tahu kan Alif Cemek ya, dia kan viralnya terus-terusan. Cuma kan kalau Agus ini viralnya nggak terus-terusan karena nggak muncul tuh di saya ya. Baru tau ini aja munculnya karena kasus Pencak Boel ya. Lanjut. Ya seperti korban-korban yang lain menjual iba, dia bertanya bagaimana saya bertahan hidup dengan kondisi saya seperti ini. Di situ saya mencoba memberikan motivasi untuk ya terus tetap hidup, jangan berkecil hati. Saya bilang kayak gitu kan. Kurang lebih 1 jam kami berbicara. Gila, 1 jam lama banget ya. Kurang lebih 1 jam bercerita, saya izin pamit sama si Agus untuk beristirahat. Saya bilang, mungkin penjara cukup sampai di sini. Kalau memang masih mau boleh kapan datang lagi. Saya butuh waktu istirahat. Dan si Agus di situ mengiyakan, iya mbak, selamat beristirahat. Belum sempat baringkan badan baru mau rebahan nih, diketok lagi sama si Agus. Langsung menaruh curiga bahwa ini Agus. Karena getaran ketukannya sama. Anjay. Mungkin feeling saya harusnya sih pala ya guys. Der gitu. Kalau tangannya ya tek tek tek. Ketukannya itu sama bunyinya gitu. Udah buka pintu sananya. Ada yang bisa dibantu lagi? To the point dia, mbak, sebenarnya saya dari tadi sudah nafsu. Wow, kok Agus lebih berani daripada saya ya? Enggak bercanda guys ya. Ya secara logika kan orang baru dikenal masa bilang kayak gitu. Tapi ya inilah memperdaya korban dengan cara mungkin dibuat nyaman dulu, ngobrol 1 jam ya. Kan kalau marketing kayak gitu ya, nggak mungkin langsung ke intinya dong ya, yang ada diusir ya. Boleh nggak mbak mengeluarkan? Waduh. Saya sudah berdiri. Di situ dia dari luar aja gitu. Ya memperlihat. Dia nggak buka sih, cuma memperlihatkan dari sudah berdiri. Anjay. Di situ saya marah. Masih depan pintu. Masih di depan pintu. Tendang nggak sih? Di situ saya marah. Kamu jangan macam-macam. Udah saya gelindingin kamu. Gelindingin. Posisi ini kan ke kamar. Nggak gitu aja. Kalau saya nggak kan udah bener-bener gelap mata gitu. Terus kalau mbak mau bantu saya, nanti saya kasih mbak emas 1 kotak. Mas Agus ya, 1 kotak Mas Agus. Di situ saya langsung menolak mentah-mentah aja kan, ya saya tolak mentah-mentah. Enggak. Akhirnya dia minta tolong teleponkan ibunya lagi, ambil HP, telepon ibu. Enggak, posisi saya udah masih pegang HP. Posisi masih depan pintu. Itu ya. Dia belum nggak pernah masuk ke kamar. Setelah itu saya teleponkan lah ibunya dia. Saya speaker. Jadi setiap dia ini meminjam handphone saya mencoba speaker. Apakah dia benar-benar berbicara dengan seseorang atau hanya bohong seperti itu. Benar, ibunya yang ditelepon. Ibunya, karena di situ saya melihat profilnya ada foto Agus, ada foto cewek yang saya nggak tahu itu kakak atau adiknya, dan ada foto ibunya. Mereka foto bertiga menggunakan baju warna biru dan udeng. Dia langsung to the point. Mak, boleh nggak saya kasih, dia menyebutkan nama saya karena kami sudah sempat berkenalan kan. Oke. Boleh nggak saya kasih si mbak ini emas 1 kotak yang di rumah? Ibunya bilang, iya boleh. Saya mikir, ini apa? Seharusnya sebagai orang tua yang normal, ada pertanyaan-pertanyaan, apalagi itu materi gitu kan. Perempuan itu siapa? Kenal di mana? Buat apa? Untuk apa? Kenal berapa lama? Kayak seperti itu. Jawab langsung boleh. Di situ langsung udah selesai di nelfon, dia langsung bilang, tuh kan mbak, kalau mbak mau bantu saya kasih mbak emas 1 foto. Saya bukan orang yang punya juga seperti itu, tapi saya masih bisa mencari untuk memenuhi kebutuhan saya. Tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu gitu kan. Akhirnya si Agus ini mungkin putus asa karena semua rencananya dia gagal seperti itu. Ya akhirnya menggunakan tenaganya dia untuk berusaha masuk, mendorong pintu saya tuh. Iya, posisi sama seperti kami dari Depok. Saya itu emang tenaganya dia kuat untuk kita ya, kaum hawa ya. Tenaga dia kuat. Makanya di beberapa media saya bilang, sampai saya dihujat di akun Hotman Paris di TikTok, semua saya dihujat. Saya tidak peduli kalian mau berpikir apa. Saya bilang kayak gitu, saya dihujat. Saya bilang dia cuma tidak punya tangan, bukan tidak punya hawa nafsu, dan bukan berarti tidak punya alat vital. Yang dia pasti punya semuanya, cuma nggak punya tangan.
gitu kan. Saya tetap berusaha aja, nggak ada unsur mengancam sih, nggak ada unsur mengancam ke saya, cuman mencoba berusaha untuk masuk sampai akhirnya saya berhasil ya, lindungan Tuhan juga ya, saya berhasil menutup pintu. Tapi gue kesel juga ya guys, kalau jadi si cewek ini udah gue gelundungin. Kata cewek itu kan depan pintunya ada tangga tuh, gelundungin gitu ya. Kalau nggak baik nih ya buat cewek-cewek nih, bagian alat vital tuh kelemahan cowok, kalian bisa langsung aja nendang tuh. Udah terberdaya ya. Si Agus pergi dengan keadaan kesal. Sore harinya kakak saya pulang, saya cerita lah. Saya cerita tadi saya tatap orang kenal, saya nolongin aja gini terus dia apa namanya datang ke sini terus mau berbuat aneh-aneh. Situ kakak saya takut. Apa saya memutuskan ya udah pindah kos. Kamu mungkin aman hari ini, kita nggak tahu deh hari ke depan dia bawa teman. 1 bulan kemudian si Agus ada sempat menghubungi saya lagi. Karena sudah tersimpan. Oh ya, udah kesimpan lah, namanya nelpon orang tuanya ya. Dia menghubungi saya, ngechat sih dan nelpon. Dia ping, tanya lagi di mana, lagi ngapain, ngajakin ketemuan. Saya nggak gubris, akhirnya langsung saya kasih nomor. Paginya kejadian ketemu Agus, sorenya saya bercerita, malamnya saya keluar sama kakak saya. Kebetulan cari makan ke daerah Udayana juga. Dia ada masih berkuliah kayak nggak ada rasa takutnya, nggak ada berpikir saya sudah mau berniat jahat ke anak orang, apa nggak mungkin saya bermain ke sana lagi, nanti saya dicari, nanti saya digebukin. Ada mungkin dia nggak punya pemikiran seperti itu, kan masih ada di sekitar. Ketemu cuma saya nggak memperlihatkan muka saya, cuma sama kakak saya. Itu loh cowok yang tadi datang, udah paksa dilihat seperti itu. Memberanikan diri, speak up tentang ini. Apa yang mbaknya rasakan, tekanan ataukah? Kayaknya hujatan sih ya teman-teman. Saya bisa menangkis perkataan orang yang mungkin bilang kita bodoh. Seperti yang saya bilang tadi, kamu tidak akan. Iya sih, bodoh sih. Kenapa kamu tidak tendang aja ya? Ini kalau saya berpikir sebagai netizen, kamu kan cewek, dia nggak punya lengan. Walaupun dia kuat, mau bagaimanapun itu bisa ditendang guys. Pernah merasakan sebelum kamu berada di titik itu, sebelum kamu menjadi korban. Gitu. Susah loh untuk memposisikan diri seperti masuk akal. itu. Setidaknya saya sampai sempat ada dari pokoknya pekerja di NTB, pegawai negeri, dia berkata itu pedas banget kayak apa sih, apa sih dia ngomong, pokoknya itu tuh nyakitin banget. Saya tumben nemuin komentar senyakin itu. Akhirnya saya ngomong di situ, saya betul-betul marah. Setidaknya kalau kamu tidak bisa berempati ke korban, kamu jangan nyampah di kolom komentar. Oke, itulah ya. Ini curhatan dia atas komentar netizen ya, emang pedas-pedas ya. Let's go kita lihat deh komentar ya. Nggak sia-sia deh Inul ciptakan lagu Buaya Buntung. Ternyata ada. Next, sepertinya ibunya terlibat. Ya udah kalau gitu biar sama-sama aja masuk, biar bisa ngurus anaknya yang di situ. Aduh, gak kepikiran lagi. Tapi katanya Agus pengen dibuatin toilet khusus gitu ya, toilet duduk yang bisa disemprot sendiri ya. Nah ini dia momen kedekatan Agus dengan ibunya. Agus lagi disuapin ibunya makan ubi hutan rebus. Enak ya? Baik lagi. Enak. Bagus ya, pelan-pelan. Mana gulanya? Ini dah nama. Biar rendah gula ini. Iya makanya. Terus gula. bisa diisi gula pasir itu krebesin dia dikit. Udah saya isiin ya. Nah itu dah. Nanti dah tak bawain lagi. Ini namanya ubi aung ini Gus. Ubi aung. Ya ubi aung. Kalau bahasa Indonesia ubi apa? Apa ya ubi jalar naik, ubi jalar termasuk dia kategori. Jalar naik bukan jalar lurus dia. Jalan pohon. Kalau ngeliatnya sih ya kasihan gitu ya. Cuma kalau dengar dari cerita si korban masuk akal Agus bisa melakukan hal itu. Buat apa para korban ini berbohong, kayak nggak masuk akal. Nggak masuk akal di logika gue, lebih nggak masuk akal ya. Next kita lihat deh komentarnya. Kenapa jidat mereka dikasih gituan semua? Jawab guys. Next, bukan ya Agus di penjara orang nggak ada bukti yang real. Wih, gimana guys? Gak ada bukti guys ya. Ya udahlah, saya juga gak bisa jawab. Saya ngikutin aja kasusnya. Next, kira-kira ibu Agus pernah digituin Agus nggak ya? Aduh, ya gak mungkin lah ya. Aduh, lato-lato freestyle anjay. Mantap. Mantap.
Ya adalah ya. Jadi jangan remehkan kakinya Agus, itu kekuatannya setara dengan tangan ya. Oh ya, satu lagi saya mau bacain komentar dari teman-teman semua ya, dari top komennya. Dari Ani Fitri. Haha, ampun, ini SS Family nyenggol macan lagi tidur. Tukang fitnah katanya Kak Niki yang dulu riwah bener ini. Next lah, kocak bener yang nyenggol-nyenggol duluan kan pihak si Ono. Kenapa Ami suruh benerin kasus ini? Parah lagi netizen sekarang. Pada cerdas kali ya. What ya Niki kita Mirjani, lawak kakak adik dan suaminya si kakak yang nggak tahu diri. Udah salah malah songong dan ngancem-ngancem. Jadi guys, videonya sampai sini aja. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Menyala wih. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.